Hai anak-anak yang terkasih, kelas 4. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Semuanya juga masih sehat-sehat semua kan? Jaga kesehatan ya. Itu yang paling penting, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Dan jangan lupa tetap belajar. Baik, ketemu lagi dengan Pak Daniel dengan pelajaran komputer dengan materi Excel, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin bagaimana pengalamannya membuat tugas komputer? Kerja sendiri kan? Bisa kan? Mudah kan? Ya, kemarin kalian sudah punya pengalaman bekerja dengan Excel, punya pengalaman mencoba membuka Excel sampai menyimpan di Excel. Nah, sekarang Pak Daniel akan memberi materi tentang bagian-bagian di Excel. Bagian-bagian di Excel itu apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu bersama-sama dengan Pak Daniel. Dipahami, dicermati baik-baik ya, karena nanti akan ada tugas yang harus kalian perhatikan, kalian kerjakan. Nah, supaya bisa mengerjakan, maka perlu diperhatikan sungguh-sungguh ini penjelasan ini supaya nanti lancar mengerjakan. Langsung saja ya, anak-anak, langsung aja kita belajar. Excel adalah, kemarin Pak Daniel ulangi lagi, Excel adalah program aplikasi untuk mengolah angka. Mengolah angka. Sudah paham ya? Lanjut, Pak Daniel jelaskan yang kedua. Yang kedua, ini bagian-bagian Excel ini. Yang nomor 2, title bar untuk menampilkan nama file atau program. Title bar untuk menampilkan nama file atau program. Mana title bar itu? Title bar itu ada di atas. Nah, ini namanya title bar. Kalau kalian menyimpan nanti, nah di sini nanti akan muncul nama hasil simpananmu itu apa. Misalnya tugas 1, tugas 2, nanti di sini akan muncul. Itu nanti muncul di title bar. Baik, lanjut. Menu bar. Nomor 3, menu bar. Menu bar berisi pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah. Mana menu bar itu? Menu bar itu ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ada home, insert, pick layout, formula, data, review, view, dan lain sebagainya. Pak Daniel ingatkan lagi, tampilan di sini adalah tampilan Microsoft Office 2007. Nah, oleh karena itu ini belum tentu sama dengan Excel yang ada di depanmu. Kalau komputermu itu baru, bisa jadi jenis Office-nya Office 365, Office 2019, macam-macam. Nah, maka bentuk tampilan Excel-nya juga belum tentu sama. Nah, oleh karena itu nanti disesuaikan dengan tampilan yang ada di depanmu. Ya, intinya nanti nama-nama ini harus kalian hafalkan, kalian pelajari, kalian pahami supaya bisa mengerjakan tugas ya. Baik, lanjut. Sekarang tentang formula bar. Formula bar untuk menampilkan seperangkat informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Mana itu formula bar? Dia ada di sini. Nah, ketika Pak Daniel klik ya selnya, sel itu kotak ya, satu kotak ini namanya sel. Ketika Pak Daniel klik, nah di sini akan muncul informasi mengenai sel yang sedang aktif. Berarti yang aktif di sini ketika Pak Daniel klik, sini akan muncul informasinya. Ya, itu tentang formula bar. Di mana tempatnya formula bar? Ada di sini. Ada di sini. Lanjut. Nomor 5, aktif sel. Aktif sel menampilkan sel yang sedang aktif. Sel yang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Nah, ini ada nama sel. Aktif sel itu yang mana? Ini yang Pak Daniel klik muncul kotak hitam, ini namanya aktif sel. Sel berapa yang Pak Daniel klik?
sel K3, kolom K baris ketiga. Di sini juga diberitahu ada namanya K3 ya. Jadi aktif sel itu di sini, aktif sel itu untuk menampilkan sel yang aktif. Sel yang aktif ditandai garis tebal yang membentuk bingkai. Nah, bingkainya itu maksudnya ini kotak kecil. Paham ya anak-anak ya? Baik, Pak Daniel lanjutkan. Sel adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Apa maksudnya Nana? Maksudnya adalah ya ini kotak kecil ini area perpotongan antara kolom dan baris. Kolom itu yang tegak lurus, baris itu yang datar. Nah, sehingga perpotongannya nanti terbentuk kotak kecil ini. Ini kolom, ini baris. Nah, perpotongannya ya di kotak-kotak kecil ini. Ini namanya sel. Dan setiap sel itu ada namanya. Namanya apa? Namanya yang pertama, lihat kolomnya. Ini ada di kolom C, ada di baris 15. Maka nama ini adalah sel C15. Tampak di sini juga namanya sel C15. Itu namanya sel ya. Paham ya? Selanjutnya kolom. Kolom adalah garis yang berbentuk tegak lurus. Kolom itu kalau pakai bahasa Inggris pakai C, dalam bahasa Indonesia pakai K, kolom. Kolom ditandai dengan huruf, contohnya A, B, C. Nah, mana contohnya ini? Ada hurufnya ini A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi kolom itu ditandai dengan huruf. Paham ya? Baik, lanjut. Sekarang tentang row. Row atau baris adalah garis yang mendatar. Nih mendatar, ditandai dengan angka. Contohnya baris 1, 2, 3 ini. Ya, baris 1, baris 2, baris 3 ditandai dengan angka. Ada angkanya di sini. Kok sedikit? Nah, kalau turun lagi ada banyak ini angkanya ini. Ada ribuan. Ya. Itu. Baik, lanjut. Selanjutnya worksheet tab adalah tab lembar kerja dalam Excel. Worksheet ditandai oleh sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Apa maksudnya sheet itu? Ada di sini anak-anak. Nah, di bawah ini tampak ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kalau kurang bagaimana? Bisa nambah gratis dengan klik di ini, di sebelah kanannya ini. Klik, muncul lagi sheet 4. Mau nambah kurang lagi, klik lagi. Nah, kalau mau ganti nama gimana? Klik 2 kali, tinggal diganti namanya. Paham ya anak-anak ya? Baik, lanjut. Nomor 10, scroll bar. Scroll bar berguna untuk menggulung layar ke arah vertikal dan horizontal. Apa maksudnya? Ini scroll bar itu ada di sini anak-anak. Di sebelah kanan sendiri itu ada scroll bar, di sebelah bawah ini juga ada scroll bar. Gunanya untuk apa? Menggulung, untuk menggeser maksudnya ya. Ini bisa digeser ke bawah, ke atas, yang bawah digeser ke kanan, ke kiri. Nah, itu gunanya scroll bar. Yang terakhir, quick access toolbar, yaitu sebuah menu yang berfungsi untuk mempercepat akses atau shortcut yang terdiri dari icon yang mewakili suatu perintah tertentu. Apa maksudnya ini? Quick access toolbar itu ada di sini anak-anak. Nah, ini quick access toolbar. Ada shortcutnya, atau shortcut yang terdiri dari deretan icon yang mewakili suatu perintah tertentu. Ini ada tombol-tombol cepat. Kalau misalnya kita mau menyimpan, nah, tinggal klik gambar flash, gambar disket. Kalau mau undo, nah, tinggal klik undo. Ini juga bisa dirubah, bisa ditambahi. Ini namanya quick access toolbar. Nah, hari ini cukup.
Pak Daniel sudah menyampaikan beberapa, ini masih beberapa. Sebenarnya kalau mau dikembangkan masih banyak lagi bagian-bagian dari Excel yang belum disampaikan. Nah, kita belajar 11 ini dulu aja, yaitu mulai dari apa itu Microsoft Excel sampai Quick Access Toolbar. Itu sudah paham anak-anak ya? Baik, kalau sudah paham, Pak Daniel akan menjelaskan tentang tugas komputer kelas 4 ya. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang tiba saatnya Pak Daniel akan menjelaskan tentang tugas. Nah, setelah belajar supaya lebih mantap belajarnya dan menghasilkan sesuatu ketika belajar, maka perlu Pak Daniel beri tugas supaya tambah pinter ya. Tugasnya bagaimana? Nah, apa yang Pak Daniel tadi jelaskan, nanti juga akan Pak Daniel tampilkan lagi, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Silakan salin di catatan komputer. Nah, punya catatan komputer kan, kamu salin, karena dengan menyalin itu nanti juga akan membantu menghafal. Ketika menyalin, jangan lupa kamu bayang-bayangkan juga apa yang tadi Pak Daniel sudah jelaskan. Misalnya tentang kolom, kamu bayangkan, oh kolom itu garis yang tegak lurus. Ketika kamu mencatat baris atau row, oh row itu garis yang mendatar, kamu bayangkan supaya lebih cepat mengingatnya. Ya, catat di komputer, salin. Apa saja yang disalin nanti akan Pak Daniel berikan lagi, tidak usah khawatir. Ya. Kemudian setelah kamu menyalin, kamu catat, foto, silakan difoto, terus kirimkan di Google Classroom. Di Google Classroom itu nanti kamu pilih tugas, dan di bagian bawah tugas itu ada Google Formulir. Nah, sama seperti yang kemarin, kamu klik Google Formulirnya, kamu isi identitasnya, kamu kirimkan foto bukti kalau kalian sudah menulis sambil belajar ya. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika menulis pahami sambil hafalkan, sehingga nanti ketika itu dituangkan dalam bentuk soal, kalian akan bisa menjawab dengan baik. Baik, sekilas akan Pak Daniel tampilkan lagi dan Pak Daniel bacakan secara singkat apa saja yang tadi baru kita pelajari. Nanti ketika di video YouTube silahkan kamu pause. Kalau terlalu cepat kamu pause, kamu salin gitu ya. Langsung kita mulai ya. Ambil buku catatan, catat di catatan komputer. Nomor 1, Microsoft Excel adalah program aplikasi untuk mengolah angka. Kamu salin. Pak Daniel akan teruskan dengan cepat. Jika terlalu cepat tinggal di pause saja di YouTube-nya. Lanjut. 2. Title bar untuk menampilkan nama file atau program. Nomor 3. Menu bar berisi pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah. Lanjut, nomor 4. Formula bar untuk menampilkan seperangkat informasi mengenai sel yang sedang aktif. Nomor 5. Aktif sel menampilkan sel yang sedang aktif. Sel yang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Selanjutnya, nomor 6, sel
adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Nomor 7, kolom adalah garis yang berbentuk tegak lurus. Kolom dalam bahasa Indonesia berarti kolom, bedanya C sama K nanti ya, diperhatikan. Kolom ditandai dengan huruf, contohnya A, B, C, dan lain sebagainya. Lanjut, nomor 8. Row atau baris adalah garis yang mendatar. Baris ditandai dengan angka, contohnya baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut, worksheet tab adalah tab lembar kerja dalam Excel. Worksheet ditandai oleh sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Yang tadi Pak Daniel jelaskan, bisa nambah sheet sendiri ya, yang di bawah ya. Baik, lanjut, nomor 10. Scroll bar berguna untuk menggulung layar ke arah vertikal dan horizontal. Yang digeser-geser tadi itu ya. Nomor 11, Quick Access Toolbar, sebuah menu yang berfungsi untuk mempercepat akses atau shortcut yang terdiri dari deretan icon yang mewakili suatu perintah tertentu. Nah, ini nomor terakhir ini sepertinya ya. Oke, sudah selesai. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Kalian sudah belajar, dan harapannya Pak Daniel kalian akan semakin paham, semakin mengerti tentang Excel. Tata letaknya hari ini kita sudah pelajari. Kedepannya kita akan belajar bagaimana bisa memanfaatkan Excel untuk mengolah angka, ya, mengolah angka. Baik, nanti di bawah link YouTube, di bawah YouTube. Ya, di bawah YouTube-nya itu akan Pak Daniel sematkan, akan Pak Daniel sisipkan link untuk cek siapa-siapa saja yang sudah berhasil mengumpulkan. Jadi nanti ketika kalian berproses mengumpulkan di Google Formulir dan berhasil, silakan dicek di link nanti di bawah ini. Ketika nama kalian sudah masuk, berarti artinya berhasil. Kalau belum masuk, silakan coba lagi. Dicoba lagi belum berhasil, silakan cari tahu di YouTube-nya kelas 1 Pak Daniel. Di YouTube-nya materi kelas 1 untuk anak kelas 1 itu Pak Daniel sempat buatkan cara mengirim tugas melalui Google Formulir. Silakan dipelajari. Dipelajari masih belum mengerti, belum paham, silakan WA Pak Daniel. WA Pak Daniel kesulitan, belum paham, silakan datang ke sekolah. Ya. Tidak punya komputer di rumah, silakan juga datang ke sekolah. Sekolah menyediakan 4 komputer dengan koneksi internet yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan tugas. Kalau mau ke sekolah, mau mengumpulkan Google Classroom di sekolah juga bisa. Tapi jangan lupa, kamu harus ingat email dan passwordnya sehingga bisa login Google Classroom di sekolah juga boleh. Kalau mau ngirim dari HP pindah ke komputer juga bisa. Caranya mau tanya ke sekolah bisa, jangan lupa bawa kabel datanya. Begitu ya, intinya jika ada masalah ketika hal-hal teknis dalam mengumpulkan tugas, silakan datang ke sekolah, kami siap membantu. Baik, sampai di sini. Selamat belajar, selamat mencoba, semoga sukses dan Tuhan memberkati. Bye bye.